Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih Tuhan Yesus yang kekal dan tidak bersyarat. Baiklah, kita senantiasa mengucap syukur atas setiap kebaikan yang kita terima di dalam hidup kita, sekecil apapun kebaikan itu, karena setiap hal yang baik berasal dari Tuhan yang Maha Baik. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang indah untuk kami jalani di sepanjang hari ini, dan Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa, jikalau ada di antara saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit dan memiliki banyak masalah, kami berdoa agar setiap orang yang sakit menerima mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang yang memiliki masalah menerima pertolongan-Mu yang ajaib. Ya Bapa, Engkau mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap kebutuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang luar biasa dalam memelihara anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Bapa, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti murid-murid yang taat agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau mengajar dan mengubahkan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat adalah sebuah hal yang penting sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Dimulai dari tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, tempat kita bersekolah, tempat kita bekerja, dan lain sebagainya. Semuanya telah direncanakan dengan hati-hati oleh Tuhan. Melalui tempat-tempat yang telah direncanakan Tuhan untuk kita, Tuhan telah menempatkan orang-orang dan keadaan-keadaan yang tepat yang akan membentuk dan mengajar kita. Apabila kita menolak untuk berada di tempat di mana Tuhan merencanakannya bagi kita, maka bidang-bidang tertentu dalam kehidupan kita tidak akan berkembang dengan baik. Firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 13-14 tertulis demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarangan tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan sangat terperinci mengenai tempat kita mempersembahkan korban bakaran kita bagi Tuhan. Ia hanya akan menerima korban kita apabila hal itu dipersembahkan di tempat yang telah dipilihnya. Begitu juga halnya dengan kehidupan kita. Kadangkala kita banyak mengeluh tentang tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Misalnya, kita mengeluh mengapa dilahirkan di Indonesia, bukan di Amerika. Atau kita mengeluh tentang tempat kita bekerja saat ini. Padahal, apabila kita mengerti bahwa semua tempat yang kita injak berada dalam rencana Tuhan bagi kita, Tuhan menempatkan kita di situ dengan suatu maksud tertentu, dan Ia telah menyiapkan tempat itu sebagai tempat untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Rencana Tuhan tentang daerah penempatan kita kadangkala juga membutuhkan ketaatan kita untuk meninggalkan suatu tempat yang telah kita rasakan nyaman dan beranjak ke suatu tempat yang baru, seperti halnya Abraham meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Meninggalkan tempat di mana kita telah merasa nyaman adalah sebuah korban yang kita persembahkan sebagai ketaatan kepada kehendak Tuhan.
Hal ini memang tidak nyaman karena kita mungkin harus meninggalkan keluarga atau orang-orang yang kita kasihi atau meninggalkan suatu pekerjaan dengan gaji dan jabatan yang bagus. Namun, apabila Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, berarti Tuhan memiliki rencana bagi kita. Meninggalkan tempat kita juga akan melatih iman percaya kita bahwa Tuhan telah menyediakan tempat baru yang lebih baik bagi kita. Agar bisa mengembangkan kapasitas iman yang lebih besar, kita harus melangkah masuk ke dalam hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berada di tempat di mana Tuhan menempatkan kita juga membuat kita menerima pemeliharaan Tuhan di tempat itu. Misalnya saja apa yang terjadi dengan Elia. Elia diutus untuk pergi ke Sungai Kerit dan di sana ia diberi makan oleh burung-burung gagak. Kemudian ia diutus kepada seorang janda miskin dan di tempat itu Elia juga menerima pemeliharaan Tuhan melalui janda miskin itu. Ketaatan kepada kehendak Tuhan mengenai daerah penempatan kita akan membuat kita bisa menerima pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk menjalani sepanjang hari ini bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami menerima dengan lemah lembut semua firman yang Engkau berikan bagi kami, agar setiap benih firman-Mu dapat menerangi jalan hidup kami. Kami bersyukur buat setiap daerah penempatan yang Engkau pilihkan bagi kami, dan buat setiap proses yang kami alami di setiap tempat. Kami percaya kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna di tempat di mana kami berada saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa menyelesaikan semua yang harus kami lakukan di daerah penempatan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan jangan biarkan kami terjatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Kami serahkan semua kekhawatiran dan masalah di dalam hidup kami kepadamu, karena kami percaya kasih dan kuasa-Mu akan mengubahkan situasi kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami, yaitu berkat kesejahteraan, berkat keamanan, berkat kemakmuran, persatuan, kesatuan, toleransi yang tinggi, dan damai sejahtera yang melimpah. Berkatilah juga para pemimpin negeri ini dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang dari-Mu. Berikanlah juga hati yang jujur dan rasa takut akan Engkau di dalam diri setiap pemimpin bangsa kami. Kiranya Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.